Selamat pagi Bu Bapak Saudara yang terkasih. Hari ini kita bersekutu kembali dalam renungan pagi. Kiranya firman Tuhan menyemangati kita untuk melakukan setiap tugas-tugas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat yang pertama. Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hidup kami harus menunjukkan kesetiaan di hadirat-Mu dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami bersyukur atas anugerah-Mu telah memberi kami kehidupan di hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman yang hendak kami dengarkan, agar kiranya seluruh pelayanan dan pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini dari Roma pasal 15 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Dalam bahasa Batak Toba, asa na terpuji ahudo diriku di bagasan Kristus Yesus. Marningot ulaon na hujalo sian debata. Demikian firman Tuhan. Bermegah dalam Kristus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Bunda Teresa pernah berkata, manusia hanyalah pensil di tangan Allah. Pensil hanyalah menjadi pensil dan dia tidak akan pernah bermanfaat atau berguna jika tidak dipakai untuk menulis. Maka pensil itu menjadi sesuatu yang berarti ketika dia telah difungsikan dan digunakan sebagaimana seharusnya. Karena pensil itu pun tidak bisa menggerakkan dirinya, tidak bisa menggerakkan dan menjadi sesuatu tulisan. Akan tetapi pensil itu dapat digerakkan oleh orang atau yang bisa menggerakkannya. Kemudian pensil itu juga akan kelihatan berguna ketika tinta atau bentuk tulisannya telah tertuang di suatu lembaran kertas dalam bentuk tulisan. Demikianlah digambarkan kehidupan setiap orang percaya yang meletakkan dasar kehidupannya di atas kebenaran, yaitu Kristus yang menggerakkan dia sehingga hidupnya tepat guna, bermanfaat, berarti, berfungsi di tengah-tengah perjalanan hidup yang dia jalani. Kemudian kehidupan orang percaya itu pun mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Maka dalam pemahaman ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah tangan Allah yang harus melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan. Jika Allah yang menggerakkan kita hidup, menggerakkan setiap
kekuatan dan kemampuan kita, maka semuanya itu hanya untuk kehendaknya. Bagaimana kita menyerahkan hidup untuk diatur oleh Allah. Kita tidak menjadi kepala yang selanjutnya mengatur Tuhan, mengatur Allah untuk mewujudkan apa yang kita kehendaki. Tidak demikian. Tapi sebaliknya, dengan menyerahkan kehidupan kita, biarkan Allah yang menggerakkan dan mengatur segala sesuatu perjalanan kita. Saudaraku yang terkasih, jika kita membaca nas kita hari ini, boleh mungkin ada pertanyaan. Mengapa Paulus mengatakan dia boleh bermegah di dalam Kristus? Apakah Paulus mau menyombongkan diri? Tentu kita harus baca dulu atau pahami dulu selanjutnya. Maka ketika kita membaca keseluruhan Roma pasal 15 ini, bahwa sesungguhnya apa yang ditekankan oleh Paulus agar setiap orang percaya itu berpegang teguh pada iman. Ini yang pertama. Berpegang teguh pada iman. Dan kemudian akan kuat, mampu menghadapi tantangan yang dihadapinya setiap saat. Tentunya ini harus berdasarkan firman Tuhan atau kitab suci. Itulah yang Paulus mau sampaikan. Apa dasar bagi Paulus sehingga dia harus mengatakan orang-orang harus kuat imannya, mampu menghadapi tantangan didasarkan firman Tuhan? Karena begitu banyaknya guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang hendak mengacaukan iman jemaat. Terlebih mereka yang menjadi percaya atau Kristen dari luar orang Yahudi atau non-Yahudi. Karena mereka sangat rentan untuk dipengaruhi dan disesatkan. Bahkan guru-guru palsu itu, saudara yang terkasih, bukan saja hanya mengacaukan iman jemaat dengan rupa-rupa pengajaran yang mereka sampaikan. Akan tetapi, terlebih mereka juga menyerang Rasul Paulus bahwa mereka mempertanyakan keabsahan atau kebenaran kerasulan Paulus. Karena mereka meragukan dan bahkan mengatakan bahwa Paulus bukanlah rasul sama seperti ke-12 rasul itu. Maka mereka memunculkan propaganda-propaganda agar banyak orang nanti yang terpengaruh sehingga Paulus pun tidak akan didengarkan atau tidak akan diikuti. Maka dengan banyaknya propaganda ini atau saat ini boleh kita katakan berita hoax yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenangi Paulus atau yang boleh kita katakan lawan-lawan Paulus, apa yang Paulus lakukan? Paulus tetap teguh dan sabar menghadapi semua tantangan itu. Bahkan dia semakin bertekun memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, atau desa yang satu ke desa yang lain, kepada seluruh umat, terlebih bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena Paulus menyadari sesuai dengan panggilan yang dia terima untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kembali kepada ayat atau nas kita, tentu kita bertanya kembali, mengapa Paulus menyatakan dia bermegah di dalam Kristus? Bukankah bermegah itu berarti memuji diri, menyombongkan diri, dan kesannya tentu meninggikan diri atau membanggakan diri sendiri? Namun sesungguhnya Paulus tidak pernah membanggakan dirinya. Dengan
apa yang telah dia lakukan. Justru dia selalu merendahkan hati dan terus melakukan pekerjaannya untuk memuliakan Kristus di dalam setiap pelayanannya. Berbeda dengan lawan-lawan Paulus yang cenderung hanya untuk mengacaukan jemaat yang sudah berdiri, yang sudah hidup dalam persekutuan. Bahkan mereka berkhotbah hanya ketika setelah jemaat itu bertumbuh. Dan isi pemberitaan yang mereka sampaikan hanya untuk mengotak-atik persekutuan yang ada di tengah-tengah umat itu. Hanya untuk mengacaukan jemaat yang telah diberitakan Injil oleh Paulus kepada mereka, atau jemaat yang telah didirikan oleh Paulus. Karena memang tujuan mereka hanya untuk merusak seluruh pekerjaan Paulus. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada lawan-lawannya, sebagaimana disebutkan dalam renungan kita hari ini, "Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah." Kata bermegah dalam Roma 15 ayat 17 dan Filipi 3 ayat 3, kita boleh melihat itu dari akar kata Yunani yang sama, yaitu kauchomai, yang berarti bermegah, bersuka cita, rejoice. Berarti hidup dan pelayanan kita harus ditujukan untuk memuliakan Allah. Itulah juga yang dihidupi oleh Paulus. Hidup pelayanannya adalah untuk kemuliaan Allah, sehingga dia pun bersuka cita dalam melakukannya. Maka Paulus sesungguhnya tidak mau membanggakan diri, walaupun secara manusiawi sewajarnya Paulus boleh bermegah, boleh membanggakan keberhasilannya. Dia memberitakan Injil di mana-mana, mendirikan banyak jemaat. Namun dalam ayat ini kita harus mengingat, ini menjadi bagian dari kesaksian bahwa Paulus mau mengatakan, "Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah." Yang berarti Paulus ingin berkata, kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Kalau kita mau meninggikan diri, tinggikanlah dahulu nama Tuhan. Karena orang yang bermegah di dalam Tuhan justru dia akan membesarkan nama Tuhan. Dia akan menunjukkan bahwa Tuhan yang utama. Sebaliknya, dia malah akan mengecilkan dirinya. Ingat apa yang pernah dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus yang datang itulah yang semakin besar, maka aku akan semakin kecil. Itulah sesungguhnya kemuliaan yang harus kita tunjukkan bagi Tuhan. Hal ini juga menjadi kesaksian bagi kita dalam kehidupan kita saat ini. Kita boleh melakukan apapun pekerjaan kita, pelayanan kita, itu semata-mata hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang boleh mendorong kita untuk mengucapkan rasa syukur kepada Kristus yang telah menyertai dan berkenan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya, sebagaimana Paulus juga mengajari kita saat ini. Ketika dia boleh menyampaikan kabar sukacita dalam misi pekabaran Injil yang dia lakukan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, maka Paulus mengatakan, bermegah di dalam Kristus adalah pujian kepada Kristus. Syukur hanya kepada Kristus yang memberikan kesempatan bagi Paulus dalam setiap pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Demikian tentunya akan kehidupan kita. Kita menyampaikan syukur karena kita telah dipercayakan untuk setiap tanggung jawab kita. Maka Paulus berkata dalam Roma 15 ayat 18-20, demikian firman-Nya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan.
oleh kuasa tanda-tanda mujizat, dan oleh kuasa Allah. Jelas sesungguhnya Paulus mau mengatakan dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya karena dia telah dipercayakan, maka dia boleh mengerjakan sesuatu karena Kristus telah bekerja di dalam hidupnya. Kemudian dia katakan tadi bahwa setiap perbuatan pekerjaannya adalah untuk mengajak setiap orang hidup dalam ketaatan, dan bagaimana mereka dalam perkataan, dalam perbuatannya selalu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menolak di luar semua dasar bermegah di luar Injil. Hanya Injil yang dapat membuktikan bahwa semua kemegahan yang lainnya tidak dapat diandalkan. Kemegahan duniawi, jabatan, titel, apapun itu tidak dapat dibanggakan. Hanya Injillah yang boleh kita banggakan. Maka setiap kehidupan orang percaya akan bermegah bukan hanya di dalam hal-hal yang baik, bukan hanya di dalam hal-hal yang mengamankan atau membuat kita nyaman. Tapi Paulus mau mengajak kita, namun hingga pada penderitaan pun kita harus mampu bermegah, karena kita punya Kristus yang telah lebih dahulu mengawali setiap penderitaan kita. Maka kita menjadi pengikut bagi Dia untuk melakukan apapun yang Dia perintahkan kepada kita. Maka kesengsaraan yang dialami oleh setiap orang-orang percaya bukan lagi kita pahami sebagai hukuman atau murka Allah kepada kita, tapi bagaimana kita memahami itu. Itulah jalan cara Tuhan untuk memberi kita keselamatan ketika kita tetap berjuang di dalam iman, ketika tetap melakukan di dalam mengandalkan Tuhan di tengah hidup kita. Maka dalam komunitas kita sebagai orang percaya, baik hidup di tengah gereja atau di tengah masyarakat, maka kita diajarkan untuk memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Dia utamakan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, maka hari ini prinsip bermegah yang dimaksud bersukacita dalam pelayanan kita adalah karena kita telah ditebus, kita telah dikembalikan hidup di dalam Tuhan. Maka segenap hidup kita mari kita pergunakan untuk melayani Dia, melayani Tuhan, karena tidak ada kata terpaksa bagi kita. Dengan tulus ikhlas, dengan sukacita mempersembahkan hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai manusia sering kita jatuh kepada suatu bentuk kehidupan yang ingin dihargai. Karena memang itulah salah satu kebutuhan manusia, ingin dihargai. Manusia cenderung membanggakan diri ketika dia sukses, ketika dia memiliki sesuatu. Katakan saja usahanya lancar, jabatannya semakin tinggi, karir terus menerus naik, dan lain sebagainya. Tentunya itu harus kita sadari dan kita akui adalah semua berkat Tuhan untuk kita semakin merendahkan hati dan mempergunakannya demi kemuliaan Tuhan. Belajar dari pelayanan Rasul Paulus, bagaimana pelayanan dan pengabdiannya tidak bertujuan untuk mencari pujian diri, kebanggaan diri sendiri. Karena semua pelayanannya atau pengabdiannya dia lakukan untuk persembahan mengharumkan nama Tuhan. Maka kita juga biarlah Kristus yang dipuji dan dimuliakan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ibadah, dalam ketekunan kita berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang harus kita wujud nyatakan. Maka melalui renungan kita hari ini, ibu bapak saudara terkasih, kiranya kita semua selalu menyerahkan hidup, menaruh harapan kepada Tuhan, agar kita pun beroleh sukacita. Jangan pernah menepuk dada, jangan pernah membusungkan dada, karena semua yang kita kerjakan hanyalah karena kita diberi kemampuan dan kepercayaan. Maka pengabdian,
dan pelayanan yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang selalu hanya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kami jauh dari keinginan untuk mencari kebanggaan diri, mencari keberhasilan diri sendiri. Tapi biarlah seluruh hidup dan pekerjaan kami hanya untuk memuliakan Engkau dan mengarahkan banyak orang percaya dan mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh saudara kami, jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara yang saya kasihi dan selalulah melayani dalam kerendahan hati untuk kemuliaan Tuhan. Horas.